Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya Husni Mubarok dan dengan NIM 2300022021 serta rekan Saya Indra Fajaryadi dengan NIM 2300022020. saya. Di sini kami memilih tema desain sumber arus terkendali tegangan atau PCCS untuk tomografi impedansi listrik frekuensi tunggal atau EIT. 1. Pendahuluan. Electrical impedansi tomografi adalah teknik pencitraan untuk memperkirakan distribusi konduktivitas listrik suatu objek. EIT dikembangkan berdasarkan persamaan Maxwell. EIT telah diaplikasikan pada beberapa aplikasi seperti aplikasi industri, medis, dan geofisika. Teknik pencitraan EIT memiliki beberapa keunggulan seperti non-invasif, portable, sederhana, cepat, mudah digunakan, serta biaya produksi rendah atau murah. 2. Metodologi. Diagram blok sumber arus terkendali tegangan atau PCCS untuk sistem EIT frekuensi tunggal dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1. Sumber arus terkendali tegangan. Rangkaian osilator yang dikendalikan tegangan VCO eh, Kita sekitar 20 kHz ke rangkaian Butterworth bandpass filter atau BPF 1 hingga 100 kHz ke rangkaian konverter tegangan ke arus atau VCC sekitar 1 mA. A. Rangkaian osilator yang dikendalikan tegangan atau VCO. Rangkaian osilator terkendali tegangan atau VCO berfungsi sebagai generator sinyal untuk menghasilkan tegangan bolak-balik pada frekuensi 20 kHz di VCCS. Dalam penelitian ini, kami merancang dan menganalisis dua jenis rangkaian voltage controller oscillator atau VCO dengan dua jenis integrated circuit atau AC. Arus keluaran dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. I out sama dengan Vin per Rin dikurangi VL per Rout. B. Rangkaian Buffer bandpass filter atau BPF. Butterworth bandpass filter atau BPF orde 4 merupakan rangkaian yang memiliki fungsi untuk menghasilkan sinyal yang tepat tanpa noise dan distorsi dan juga untuk menciptakan impedansi output yang rendah untuk rangkaian selanjutnya. Keuntungan dan kekurangan BPF. Keuntungan di sini menggunakan jenis filter aktif adalah 1. Ukuran komponennya sederhana. 2. Dapat mengontrol impedansi dan efek pembebanan. 3. Dapat menghilangkan induktor dan penguatan. Kekurangan menggunakan jenis filter aktif adalah 1. Rentang frekuensinya dibatasi oleh OP-AMPS yang digunakan. 2. Membutuhkannya satu daya. Dan 3. Tidak dapat menangani daya input-output yang besar. C. Rangkaian konverter tegangan ke arus atau VCC. Bagian terakhir dari Voltage Controlled Current Source atau VCCS adalah Voltage to Current Converter atau VCC yang berfungsi mengubah tegangan bolak-balik menjadi sumber arus konstan AC 1 mA. D. Hasil uji sumber arus terkendali tegangan atau VCCS. Blok rangkaian Voltage Controller Current Source atau VCCS pada sistem EIT berfungsi sebagai sumber arus bolak-balik. di sini terdapat
beberapa uji coba yang kami dapat dari artikel. Contoh pada gambar 10, performa rangkaian VCC. Satu dalam domain frekuensi. VCC menurun sekitar besarnya arus keluaran VCC 1 menurun sekitar 0,24 mA atau sekitar 24% untuk frekuensi pada kisaran 25 hingga 100 kHz pada beban 1 kilo ohm dan 22 hingga 100 kHz untuk beban 2 kilo ohm. Pada gambar 2, performa rangkaian VCC 2 dalam domain frekuensi. Besar arus keluaran VCC 2 mengalami penurunan sekitar 0,11 mA atau sekitar 11% untuk beban 1, 2, dan 3 kilo ohm pada frekuensi dalam rentang 35 kHz hingga 100 kHz secara beruntunan. Pada gambar 12, arus sebagai fungsi dari beban pada frekuensi tetap untuk VCCS 1 menunjukkan variasi besaran arus keluaran VCCS akibat perubahan R load dalam 1 ohm sampai dengan 100 kilo ohm pada frekuensi tetap sekitar 20 kHz. Gambar 13, arus sebagai fungsi dari R beban pada frekuensi tetap untuk VCC 2. Besaran arus keluaran VCC 2 konstan pada 1 mA atau miliampere untuk rentang beban 1 ohm hingga 3450 ohm yang dapat dilihat pada gambar. Pada gambar 14, arus sebagai fungsi dari R beban pada frekuensi tetap untuk VCCS3. Hasil pengujian untuk VCCS3 seperti yang ditunjukkan pada gambar 14 menunjukkan bahwa besaran arus keluar VCCS3 konstan pada 1 mA untuk rentang R load 1 ohm hingga 2 kilo ohm yang menurun pada rentang beban 2 kilo ohm hingga 12 kilo ohm. Kira-kira pada 0,9 mA atau sekitar 97% dan pada frekuensi tetap sekitar 20 kHz. Pada gambar 15, arus sebagai fungsi dari R beban pada frekuensi tetap untuk VCCS4. VCCS4 yang telah dirancang dengan kombinasi rancangan VCO2, rangkaian BPF, dan rangkaian VCC2 memberikan kinerja terbaik dibandingkan dengan ketiga jenis rangkaian VCCS lainnya. VCCS4 mampu menghantarkan arus konstan sebesar 1 mA pada frekuensi 20 kHz dengan nilai R load hingga 3720 ohm. Kesimpulan pada presentasi yang dapat kami sampaikan, VCCS4 yang telah dirancang dengan kombinasi rangkaian VCO2, rangkaian BPF, dan rangkaian VCC2 menunjukkan kinerja terbaik dibandingkan dengan ketiga jenis rangkaian VCC lainnya. Blok sirkuit VCCS4 dapat memberikan arus konstan pada 1 mA untuk R load mulai dari 1 ohm hingga 3720 ohm pada frekuensi tetap 20 kHz. Selain itu, sementara rangkaian VCCS memiliki potensi untuk memasok arus dengan nilai konstan untuk aplikasi EIT frekuensi tunggal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.